Berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Dalam ayat ini Allah menyatakan, hai orang-orang yang beriman, ati Allah, taatilah Allah. Nah, ulama Ahlus Sunnah sepakat mentaati Allah berarti mentaati firman-Nya, hukumnya, aturannya, ajarannya yang tertuang di dalam Al-Quran. Maka itu Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat. Berdasarkan ayat ini, sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran. Berarti ini merupakan ciri Ahlus Sunnah yang ketiga. Tadi dua sudah, rukun Islam dan rukun iman. Nah, kemudian dalam ayat ini wa atiur rasul, dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mentaati Rasulullah berarti kita mengikuti, yaitu ucapannya, perbuatannya, tindakannya, keputusannya, ajarannya, tuntunannya, yang semua tertuang di dalam hadis, di dalam as-sunnah. Maka itu Ahlus Sunnah sepakat. Sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran adalah As-Sunnah. Ini ciri Ahlus Sunnah yang keempat. Jadi kalau ada orang mengatakan ada yang didahulukan daripada Al-Quran, katakan akal harus lebih didahulukan daripada Quran. Quran setelah akal, akal dulu baru Quran. Mereka bukan Ahlus Sunnah. Jadi Ahlus Sunnah itu selalu mengedepankan Al-Quran. Nah, yang kedua as-sunnah. Jadi kalau ada orang mengatakan cukup sumber hukum itu Al-Quran saja, as-sunnah tidak perlu, itu yang disebut inkar sunnah. Nah, inkar sunnah bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pokoknya begitu dia tolak as-sunnah sebagai sumber hukum, dia bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namanya saja Ahlus Sunnah. Dari namanya saja Ahlus Sunnah berarti berpegang teguh kepada as-sunnah. Nah, kemudian wa ulil amri minkum, kita diminta untuk mentaati ulil amri. Kebanyakan tafsir mengartikan ulil amri adalah ulama, bukan umarok. Umarok baru belakangan aja. Kebanyakan tafsir mengartikan ulil amri adalah ulama. Tapi ada sebagian tafsir mengartikan ulil amri adalah umara. Al-jam'u bainar ra'yain, bahwa ulil amri itu kalau dalam urusan dunia umara, kalau dalam urusan agama ulama. Nah, di sini kita diwajibkan untuk mentaati ulil amri, mentaati ulama dalam urusan agama, mentaati umara dalam urusan dunia, selama putusan mereka sejalan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kalau kita wajib mentaati umara dan ulama, apalagi mentaati kesepakatan mereka. Jadi kalau pendapat seorang ulama aja perlu kita taati, apalagi pendapat yang merupakan kesepakatan para ulama. Itulah karenanya melalui ayat ini akhirnya Ahlus Sunnah sepakat bahwa sumber hukum yang ketiga adalah al-ijma'. Jadi kalau ada mazhab yang menolak ijma' sebagai sumber hukum, dia bukan Ahlus Sunnah. Jadi Ahlus Sunnah itu enggak menolak al-ijma'. Semua mazhab apapun dalam Ahlus Sunnah menerima ijma' sebagai sumber hukum setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang keempat, ini barusan ciri Ahlus Sunnah yang kelima, kalau di total dari yang awal tadi. Sekarang yang keempat, kita lihat lagi ke firman Allah di atas. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu berselisih dalam satu perkara, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Jadi kalau kita nyari di Quran tidak ada, di As-Sunnah tidak ada, di ijma' tidak ada. Apa yang terjadi? Tanazu, yang terjadi perselisihan, yang terjadi pertentangan, karena tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam As-Sunnah, tidak ada dalam Al-Ijma'.
Nah Allah kasih tahu, kalau kamu berselisih, gara-gara nggak ada tuh tadi, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah ini maksudnya apa? Kita cari nih dalam Al-Quran. Kita buka Quran. Nggak ada. Kita buka hadis. Nggak ketemu. Kita lihat di ijma. Nggak ada juga. Kita ribut. Allah suruh balikin ke Al-Quran dan As-Sunnah. Kita balik lagi ke Al-Quran. Ada nggak? Tetap nggak ada. Balik lagi ke As-Sunnah. Tetap nggak ada. Ribut lagi. Begitu ribut suruh kemana? Balik lagi ke Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi maksud ini ayat kemana? Mustahil Allah memerintahkan hambanya dengan suatu perintah yang main-main. Mustahil Allah memerintahkan hambanya dengan suatu perintah, saudara, yang sia-sia. Itu namanya sia-sia tadi. Kita cari Quran nggak ada, Sunnah nggak ada, ribut. Suruh balik lagi ke Quran dan Sunnah. Cari lagi nggak ada, ribut lagi, suruh balik lagi. Ini main-mainan atau gimana? Apa mungkin Allah memerintahkan kita yang sia-sia? Apa mungkin Allah memerintahkan kita sesuatu yang main-main? Tidak, saudara. Nah, disinilah. Kalau kita cari di Quran tidak ada, di As-Sunnah tidak ada, di Ijma tidak ada, kita berselisih, suruh balik lagi ke Quran. Maksudnya cari yang mirip. Cari yang mirip. Cari yang serupa. Contoh, kita mau bicara narkoba, atau kita bicara putau, atau ganja, atau heroin. Kita cari di Quran, ada gak? Nggak ada. Cari di As-Sunnah, nggak ada. Cari di Ijma ulama salaf, nggak ada. Begitu nggak ada, kita ribut. Ini jadi bagaimana hukumnya nih? Nah, begitu kita ribut, disuruh balik lagi ke Quran dan Sunnah cari. Ada gak? Nggak ada. Bulak-balik 1000 kali tetap nggak ada. Makanya kalau sudah lihat Quran tidak ada, As-Sunnah tidak ada, Al-Ijma tidak ada, kita ribut, balikin lagi ke Al-Quran, cari yang serupa. Begitu cari yang serupa, ketemu khamr. Di dalam Al-Quran ada. Khamr itu haram karena memabukkan. Dalam hadis juga ada. Saudara, tegas Nabi mengatakan bahwa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Ketemu. Ini ada khamr di dalam Quran. Apa kemiripannya dengan narkoba, heroin, morfin, ganja? Ada kemiripan nggak? Ada. Dalam apa miripnya? Menghilangkan akal, memabukkan. Kita lihat itu khamr haram karena apa? Karena merusak akal, karena menghilangkan akal, karena memabukkan. Narkoba, ganja, heroin, ini juga menghilangkan akal, ini juga memabukkan. Kalau begitu, ganja, heroin, morfin, hukumnya haram. Kenapa haram? Dikiaskan, disamakan hukumnya dengan apa yang sudah ada dalam Al-Quran dan hadis. Itulah yang disebut al-qiyas. Nah, jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah semua sepakat al-qiyas itu sumber hukum. Maksudnya al-qiyas menyamakan hukum yang belum ada dalam Al-Quran dengan hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran atau As-Sunnah, karena ada persamaan illah. Illah itu sebab lahirnya suatu hukum. Kenapa minuman keras itu haram? Karena memabukkan. Itu disebut illah. Ilat. Nah, jadi kalau ilatnya sama, hukumnya juga disamakan. Sekali lagi, apa itu qiyas? Menyamakan hukum dari suatu masalah baru yang belum ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah karena ada persamaan ilat. Itu disebut al-qiyas. Berarti al-qiyas larinya tetap kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau ada mazhab yang mengatakan qiyas bukan sumber hukum, maka dia bukan Ahlus Sunnah. Jadi Ahlus Sunnah nih, 4 ini dipegang kuat. 4 mazhab nggak ada yang nolak, saudara. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, ini menjadikan Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma, Al-Qiyas sebagai sumber hukum. Makanya kadang-kadang maaf, istiarat sebentar. Saya kaget
ayat Al-Quran yang kita tulis ini dijadikan dalil oleh kelompok anti madhab. Jadi mereka bilang apa? Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Mau ngapain kita bermadhab? Ada madhab ini, ada madhab itu, akhirnya ribut. Kan Allah udah kasih tahu, kalau ribut balik ke Al-Quran dan As-Sunnah. Enggak usah ke madhab. Ini ayat bukan ayat anti madhab, saudara. Ini salah menggunakan. Coba Anda perhatikan di tengah-tengah masyarakat kita, ada yang suka bicara begitu? Kita jangan bermadhab-madhab. Madhab itu mencah belah umat. Kenapa kita beda-beda pendapat? Kan Allah udah kasih tahu, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kamu ini berselisih tentang suatu perkara, balikin ke Allah dan Rasul, balikin ke Quran dan Sunnah. Kalau mazhab ini berselisih, kita balikin ke Al-Quran Sunnah. Enggak usah bermadhab, cukup kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah saja. Saudara, ini salah menggunakan dalil. Ini ayat bukan ayat anti madhab. Ini ayat baca dari awalnya. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Hei orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah ulil amri. Kalau kamu berselisih dalam suatu perkara, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Jadi kita disuruh berpegang kepada Quran, Sunnah, dan Ijma'. Kalau kita berselisih, karena tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam Sunnah, tidak ada dalam Ijma', kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk apa? Mencari masalah yang serupa, yang mirip, walaupun tidak sama. Sehingga kita mudah untuk menggali hukumnya. Jadi ini ayat merupakan dalil bahwa umat Islam wajib berpegang kepada Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas. Apa ada dalam ayat kita disuruh anti madhab? Enggak ada. Lalu dijadiin ayat anti madhab, saudara. Nah, ini tolong jangan menyalahgunakan ayat, ya ikhwan. Jangan menyalahgunakan ayat. Ayat ini dibahas dengan panjang lebar dalam semua kitab usul fikih, saudara. Kalau kita belajar usul fikih, ayat ini dibahas dengan panjang lebar pada saat membahas soal Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas.